فتح في التعليم وتعلم الفائدة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى الأرواح والجنون لكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. سبحان عبد الله حداد ومن عمل هذا المسجد وعبد الله في سبيل والحق ورحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولي آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واعلم أن للصدقة منافع عاجلة وآجلة، فمن منافعها العاجلة أنها تزيد في الرزق والعمر وتدفع ميتة السوء وتجلب الصحة للجسم والبركة للمال. ومن منافعها الآجلة أنها تدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء النار، وتكون ذلا على رأس صاحبها يوم القيامة وسترا له من العذاب، إلى غير ذلك من المنافع وما يذكر إلا من ينيب، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid amin. Wa'lam, dan ketahuilah, anna lis-sadaqah, bahwa sesungguhnya bagi sedekah itu manafi'ah, banyak manfaatnya. Ajilatan, manfaat yang segera Allah berikan di dunia, wa ajilah, maupun manfaat yang Allah akan berikan nanti di akhirat. Famin manafi'iha, di antaranya manfaat-manfaat sedekah al-ajilah, yang segera. Jadi double standar manfaatnya sedekah itu, dunia akhirat. Di antara manfaat dunia, annaha, sesungguhnya itu sedekah, tazidu fir rizq, menambahi di dalam rizki, wal umur, dan umur. Pingin rizki lancar, yang banyak sedekah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Riwayat yang lain, "Ma naqasa malun min sadaqah." Enggak mengurangi sedekah itu daripada hartanya kamu. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, dan tidaklah Allah menambahi dari seorang hamba yang memaafkan kesalahan orang lain kecuali semakin dia mulia. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidak ada seorang hamba yang dia semakin merendahkan diri di hadapan untuk Allah kecuali semakin diangkat derajatnya oleh Allah. 3 resep nih dari Nabi. Sedekah tidak mengurangi harta, tapi itu menambahi berkah harta. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, apa yang kamu infakkan daripada segala sesuatu yang kamu miliki, maka Allah bakal mengganti. Tentunya ganti dari Allah lebih istimewa. Kalau kamu memberikan sedekah pakaian dunia, maka diganti pakaian surga. Kalau kamu memberi sedekah dengan rupiah, maka kamu akan mendapatkan pahala. Apa yang kamu berikan daripada segala sesuatu yang kamu miliki, Allah bakal menggantinya. Nggak akan sia-sia. Enak kan jadinya. Karena itu jangan ada orang merasa dirinya telah membagi rizki.
Pemberi rizki itu Allah. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu memberi makan orang 10, orang 100, orang 1000, orang 10.000, orang sebanyak apapun, itu bukan kamu yang beri rizki. Itu Allah yang memberi rizki kepada mereka, cuma kamu itu hanya sebagai tim, panitia. Panitia yang mengadakan makan itu. Buktinya rizki itu sampai kepada mereka kan, dimakan sama mereka kan. Kamu hanya timnya aja. Dilewatkan kamu mengadakan makan untuk mereka. Kalau kamu tadi itu misalnya memberi duit kepada orang-orang fakir miskin, jangan merasa kamu memberi rizki kepada mereka. Kamu hanya mengadakan aja pemberian. Sebenarnya itu adalah bagian rizki mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa rugi ente. Wah, kalau saya ngasih mereka, saya rugi. Ada apa rugi? Itu dari Allah untuk mereka kok. Bersyukurlah kamu menjadi panitia penyelenggara. Jadi tim suksesnya bupati, wali kota, DPR bangganya setengah mati, jadi tim sukses untuk rizki yang Allah sampaikan kepada hambanya. Kok merasa rugi kamu? Jangan ada yang merasa hartanya kamu dikurangi, rizkinya kamu dikurangi karena sedekah. Karena sebenarnya itu adalah rizki yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Cuma kamu menjadi perantara, menjadi panitia penyelenggara. Faham nih? Menambah rizki juga, subhanallah, menambah panjang umur. Pingin panjang umur, sedekah. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqatal muslim tazidu fil umur wa tamna'u mitatas su' wa yudhibullah bihal kibir wal fakhr." Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu menambah dalam umur. Menambah dalam umur bisa jadi umurnya menjadi panjang. Menambah dalam umur bisa jadi berkah umurnya adalah besar. Umurnya mungkin nggak panjang, tapi subhanallah berkah. Ada orang umurnya pendek, Pak. Tapi subhanallah ilmunya tetap diajarkan. Walaupun beratus-ratus tahun udah meninggal dunia. Ada orang umurnya panjang tapi nggak punya ilmu sama sekali yang diajarkan. Paham nih? Nih, kitab yang kita baca sekarang, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad meninggal 300 tahun lebih. Tetapi Anda sampai sekarang mendengarkan nasihatnya. Orangnya udah meninggal, tapi nasihatnya kan nggak meninggal. Ilmunya tidak meninggal. Manfaatnya tidak meninggal. Anda bisa saksikan bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu 1000 tahun lebih meninggal. Tapi ilmunya nggak meninggal. Manfaatnya tidak meninggal. Berkah dalam umurnya. Bisa umurnya panjang itu karena memang tahunnya panjang, banyak. Bisa juga karena umurnya panjang itu berkahnya tidak habis. Sedekah adalah bisa menjadikan menambah dalam umur. Wa tadfa' mitatal jahiliyah, sedekah itu bisa menolak mitatasu, mati yang jelek. Insyaallah menjadi mati husnul khatimah. Matinya mati mulia, mati syahid kah?
Mati ketika sujudkah? Mati ketika membaca Al-Qur'ankah? Bukan pas joget mati. Bukan pas di tempat hiburan mati. Orang yang banyak sedekah, insya Allah dia matinya dalam keadaan baik. Bukan mati dalam keadaan hina, tapi mati dalam keadaan mulia. Mati dalam keadaan mulia itu bukan karena yang ngubur orang banyak. Penyanyi-penyanyi barat itu kalau mati yang ngubur banyak. Orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir yang ngubur juga banyak. Bukan karena diukur mati mulia itu karena yang ngubur banyak, saudara. Bukan karena kembang bela sungkawanya itu penuh. Masya Allah. Yang bela sungkawa penuh berjejer-jejer, berkilo-kilo. Bukan itu. Matinya dalam keadaan baik, yaitu husnul khatimah. Dalam keadaan sholat mati, dalam keadaan sujud mati, dalam keadaan membaca Al-Quran mati, dalam keadaan berzikir kepada Allah mati, dalam keadaan qiyamul lail mati, dalam keadaan ada di masjid i'tikaf mati. Itu berkah bersedekah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wat yudhibullah bihal kibir." Allah akan menghilangkan dengan sedekah kesombongan wal fakhr, kebanggaan. Orang kalau sedekah itu banyak enggak sombong. Kalau ada orang sedekah sombong, berarti sedekahnya enggak magbulah, enggak diterima oleh Allah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sedekahlah sambil tawaduk. Sedekahlah sambil kamu tadi itu tidak memandang diri kamu itu adalah menjadi orang yang membagi-bagi rizki. Sedekahlah kamu tadi itu dengan hati yang rendah diri, menjadi hamba yang mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa tajlibus sihha lil jisim. Sedekah akan bisa membuat sehat dalam anggota badan. Allahu Akbar. Dawu mardakum bis sadaqah, kata Nabi. Obati orang-orang yang sakit di antara kamu tadi itu dengan sedekah. Boleh jadi kamu tadi itu beli obat, bagus, nggak ada masalah, namanya ikhtiar berusaha. Boleh jadi kamu tadi itu menghindar dari makanan-makanan yang bisa membuat kamu sakit, bagus, namanya menjaga kesehatan itu adalah satu ajaran. Tetapi jangan lupa resep dari Nabi, sedekah ya kalau sakit. Dua-duanya. Kenapa? Karena dalam sedekah Allah janjikan kamu akan diberikan afiah, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu itu kalau ngerasa sakit sedekah, ya sehat. Kalau sekarang apoteknya yang banyak, ya nggak apa-apa, bagus, nggak boleh aja sih, namanya berusaha. Tapi jangan lupa sedekahnya. Obat ditumpuk-tumpuk, tapi dia tidak sedekah. Keliru, saudara. Kenapa? Karena yang membuat manusia sehat itu adalah bukan pil atau obat atau jamu, tetapi rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu akan Allah berikan kepada manusia di atas bumi ini jika dia rahmat kepada yang lainnya.
Man lam yarham la yurham. Siapa yang enggak rahmat berarti enggak dapat bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati makhluk Allah yang di bumi, maka niscaya makhluk Allah yang di langit akan rahmat kepada kamu. Wal barakah lil mal. Sedekah akan membuat berkah dalam harta. Anda lihat bagaimana masjid ini. Ini peninggalan orang yang mungkin ratusan tahun yang lalu, saudara. Tapi bagaimana Allah berikan berkah? Berapa banyak orang yang salat berjamaah di sini? Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu yang ada di sini, dan mereka mendapatkan pahala, berkah. Harta mereka nggak sia-sia, terus dia panen pahala, walaupun udah dikubur orangnya. Berkah. Pondok-pondok itu peninggalan orang-orang yang dulu udah puluhan tahun meninggal dunia, tapi berkah kan hartanya. Ia sisihkan hartanya untuk sedekah jariyah, untuk membantu murid-murid yang membutuhkan bantuan, untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim sampai menjadi orang yang bermanfaat. Terus demikian mengalir. Dia meninggal, muridnya membuka madrasah, muridnya membuka pondok, muridnya membuka pengajian, membuka TPQ, terus demikian mengalir terus pahala, berkah hartanya. Ratusan juta hanya sekedar untuk perayaan. Ratusan juta hanya sekedar untuk dangdutan. Ratusan juta hanya sekedar untuk band-bandan. Ratusan juta hanya sekedar untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini nilai hartanya? Enggak ada berkah, sia-sia, malah akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Sedekahkan harta kamu, maka akan menjadi berkah dalam harta kamu. Berkah itu bisa menghasilkan tambahan harta, bisa tambahan manfaat, bisa nilai pahalanya, saudara. Ada orang harta nggak berkah, mungkin tambah kaya, tapi nggak berkah. Kenapa? Anaknya nggak ada yang soleh, bermasalah semuanya. Istrinya serong, nggak berkah hartanya. Waduh, rumahnya full AC, tapi dia nggak bisa pakai AC. Yang namanya lemari esnya penuh dengan makanan, tapi dia nggak boleh makan itu. Mobilnya, berjejer-jejer, tapi dia nggak bisa, dia di kursi roda. TV-nya gede, tapi matanya nggak ngelihat. Nikmat orang gitu. Nikmat, hartanya banyak, tapi nggak bisa apa-apa. Nikmat orang gitu. Nggak berkah nanti, dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya tambah, tapi perampok mengintai terus. Lengah dikit, dirampok sama orang. Akhirnya, di muka ada yang jaga dengan senapan. Di belakang ada anjing gilanya 20. Lama-lama orangnya gila, anjingnya sehat. Nikmat kalau begitu. Karena itu sisihkan harta Anda untuk sedekah. Semuanya akan hormat kepada Anda. Tetangga Anda akan sayang kepada Anda. Kenapa? Anda sedekah dengan harta Anda. Lingkungan masyarakat Anda akan hormat kepada Anda. Kenapa? Anda sedekah kepada mereka. Tambahnya hartanya kamu membuat bahagia orang yang lainnya juga. Semakin kaya, semakin banyak penghalangnya. Mulai pagernya,
ganti ruji, masih digembok, ada satpamnya, tamu harus lapor, dalam sekian jarak ada hansipnya, di sana ada, terus begitu berlapis-lapis. Hati-hati, ini akan menjadikan kamu sombong nantinya. Tahukah Anda nasibnya orang yang sombong? Ternyata benar tadi dikatakan akan mati hina, saudara. Nih, tak kasih gambaran. Bagaimana Namrud yang sombong tadi itu matinya? Matinya bukan karena dibunuh, bukan. Kalau dibunuh masih gagah, saudara, apalagi dibunuh bela agama Allah. Matinya karena seekor nyamuk. Seekor lalat atau nyamuk masuk ke rongga hidungnya sampai ngerusak otaknya. Dibentur-benturkan kepalanya sampai pecah. Dengan hanya seekor nyamuk. Mau sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan kedudukan. Fir'aun ternyata tenggelam di laut. Sampai sekarang Fir'aun itu jadi mumi yang mengerikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan tubuhnya tidak hancur, bukan karena kemuliaannya, untuk supaya manusia melihat, nih loh orang yang sombong, lihat itu gimana keadaannya, menjadi tontonan. Jadi hina, saudara. Mitatasu, matinya dalam keadaan tidak baik, saudara. Jangan-jangan nanti kamu juga begitu. Ketika mati mendelik kon, menjulur, hancur semuanya tubuh kamu. Kemudian masyarakat senang, alhamdulillah mati penyakitnya. Berapa banyak itu orang yang gede, dempal, kekar, yang mukul orang sekali pukulan langsung retak kepalanya. Ternyata matinya kena DBD, nyamuk, saudara. Udahlah, karena itu Allah paling benci dengan orang yang sombong, membanggakan harta, membanggakan kedudukan, membanggakan kekuatan. Jadilah orang yang tawadhu kepada Allah. Sedekah akan membuat manusia itu tawadhu. Sedekah akan membuat berkah dalam harta. Sedekah akan membuat manusia itu sehat dalam jasmaninya. Ini dunia. Akhirat. Wa min manafi'ihal ajilah, adapun manfaat-manfaat sedekah untuk masa depan, akhirat, annaha tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sebenarnya sedekah itu, sesungguhnya sedekah itu mematikan kesalahan sebagaimana mematikannya api, mematikannya air terhadap api. Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sadaqah la tudfi'u ala aliya harral gubur wa inna ma yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatih." Sesungguhnya sedekah itu akan bisa mematikan kepada orang yang bersedekah panas kubur. Di kuburan dia akan merasa sejuk, dan nanti bakal di hari kiamat manusia yang merasakan panas teriknya matahari yang sangat dekat ada di mahsyar, tapi dia akan dinaungi dengan sedekahnya. Karena itu yang banyak sedekah. Tapi sedekah yang bukan dengan penuh riya, sedekah yang diumum-umumkan. Sedekah yang sekiranya dia sedekah dengan yang kanan, kiri, orang yang di sebelah kirinya tidak menyaksikannya dan mengetahuinya. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha wa lam ta'lam shimaluhu. Wa takunu dhillan ala ra'si sahibiha yaumal qiyamah, akan menjadi itu sedekah, menjadi naungan di atas kepala orang yang bersedekah bakal nanti di hari kiamat. Wa sitran lahu minal adzab,
dan sedekah akan menjadi penghalang bagi dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kamu dari api neraka sekalipun dengan separuh satu kurma. Jangan tunggu kalau banyak sedekah. Yang kamu miliki sedekahkan sebagian. Walaupun cuma punya satu kurma, yang separuhnya sedekah, yang separuh dimakan. Innama hijabun minan nar man ihtasabaha yabtaghi biha wajha Allah. Hanya saja sedekah innaha hijabun minan nar. Hanya saja sedekah itu sesungguhnya sedekah itu menjadi penghalang dari api neraka. Tapi dalam sedekahnya dia mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pamrih, bukan cari dukungan, bukan supaya jadi orang yang terpilih. Ila ghairi dzalika minal manafi' wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Banyak sekali manfaatnya, tetapi yang sadar adalah orang yang mau kembali ke ajaran Allah. Dalam satu riwayat Nabi SAW juga bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah itu akan bisa membentengi 70 pintu daripada kejelekan, daripada mara bahaya. Mungkin kalau kita lihat kenapa Indonesia ini kok banyak malapetaka, banyak nggak sedekah mungkin ya. Jadinya begini saudara. Sebenarnya kalau kita mau mengatur kehidupan ini, bisa ditangani. Di Pasuruan ini loh, pengusaha sukses umat Islam. Kalau mau sadar, ayo kita duduk bersama, sisihkan harta kamu 2,5% per tahun, dikumpulkan untuk mengentas kemiskinan umat Islam yang ada di Pasuruan. Saya yakin bisa teratasi. Yang jadi perampok itu kan banyak karena miskin. Yang jadi copet itu banyak karena miskin. Yang jadi preman karena kemiskinan. Yang menderita karena kemiskinan. Coba kalau seandainya semuanya tadi itu dikumpulkan kemudian diatasi, insya Allah beres. Enggak mau sedekah, bayar preman untuk jaga tempatnya dia. Premannya digaji cuma ratusan, dia tahu hartanya ini miliaran. Akhirnya premannya merencanakan dirampok sendiri dia. Bodoh kan orang yang demikian ini? Udahlah, nurut sama Allah, insya Allah bisa teratasi, saudara. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Pagi-pagilah kamu itu bersedekah. Cepat kalau sedekah, jangan ditunda-tunda, karena sesungguhnya bala Allah tidak melangkahi sedekah kamu. Semakin pagi semakin bagus. Berarti kamu insya Allah udah dilindungi sepagi mungkin. Ditunda jam 8. Oh, subuh sampai jam 8 berarti rentan dapat bala nantinya. Sedekah, ayo. Orang dulu kalau kita lihat, Masya Allah, mereka tadi itu memerintahkan selalu banyak sedekah. Sampai dikatakan, istamtirur rizqa bis sadaqah. Pancing untuk supaya hujan rizki dengan bersedekah. Tahu pompa nggak? Pompa itu kalau macet, untuk supaya kita dapat banyak air, kalau macet, dipancing dengan air. Ambil airnya kamu, keluarkan airnya kamu, pancing. Kalau sudah kepancing, maka
berlimpah keluarnya air. Begitu juga supaya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, pancing, sedekah. Nanti ngerojok rezekinya. Lah kamu nggak netes, minta ngerojok. Tahu orang itu dia panen jagung. Dia tadi itu harus menanam beberapa biji jagung, panen padi. Dia harus menanam beberapa bibit padi. Keluarkan dulu, nanti kamu akan panen. Sedekahlah dulu, baru kamu akan bisa dapat rezeki. Ini enggak, kalau saya dikasih sama Allah 1 miliar, saya akan sedekah 100.000 rupiah. Belum apa-apa, udah medit kamu. Udah kikirnya, bukan sedekahnya. Kamu punya berapa? Punya 10.000, keluarkan sedekah. Insya Allah, Allah akan ganti 10.000 kamu tadi itu, akan berlipat ganda. Kalaupun kamu buat kerja, insya Allah berkat sedekah akan kasih berkah. Begitu. Jangan nanti, ini masih 10.000, kalau 10 juta barulah anak sedekah. Lah, belum apa-apa udah kikir. Karena itu, pancinglah rezeki dari Allah dengan memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman dan yakin sehingga menyatakan dan meyakini rizki hanya datang dari Allah semata dan sedekah kita bermanfaat untuk dunia sampai akhirat kita. Amin Allahumma amin. Bagi yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Bagi yang sakit, Allah berikan kesembuhan dengan segera. Bagi yang hamil, semoga melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan maupun anak yang baru lahir. Allah jadikan anak yang soleh, yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Al-Fatihah.